wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asisten. Asisten. Pembantu banget saya. Baik, apa kabar adik-adik? Baik Pak, alhamdulillah. Tatap mata Om. Samping sandal. Tatap mata kakak ya. Perkenalkan, saya Kak Hafiz, aktivis sosial di bidang lingkungan, kesehatan juga, terus kemudian di pemberdayaan masyarakat ya. Kalau di Rumah Jakat ini namanya di program capacity building. Iya. Kalau di Bu Erna mungkin lebih ke apa? Sama. Kalau ya sama kapasitas. Sama. Oke. Teman-teman semua, teman-teman boleh kenalan? Boleh. Dari mana? Dari sini Pak, dari sini Kak. Nggak ditanya, maaf. Dari mana Kak? Dari Kadui. SMA Negeri 2 Cibitung. Oh, SMK. SMA. SMA Negeri 2 Cibitung di Kertamukti. Oke. Terima kasih ya atas supportnya untuk kedatangan ke sini. Ada yang tahu? Adik-adik, kakak-kakak di sini mau ngapain? Diajakin makan siang. Mau ngobrol nyantai ya. Insya Allah ilmunya bermanfaat dari Kak Erna apa Bu Erna? Kakak, kalau kita di sini kakak. Mudahan dikit ya Bu. Baik, Kak Erna nanti akan memberikan materi terkait dengan apa sih HIV AIDS gitu ya. Berbahayakah atau memberi manfaatkah gitu ya. Untuk lebih lanjutnya kita dengarkan dari Kak Erna. Tepuk tangan. Alhamdulillah ya. Terima kasih kepada kakak host Kak Hafiz ya yang sudah gabung di acara kami ya. Nah, terima kasih juga kepada kakak-kakak Saka Bakti Husada wilayah binaan, wilayah kerja Puskesmas Sukajaya yang mana beliau ini Pak Munadi juga ya. Perkenalkan ya Kak, ini Pak Munadi. Pak Munadi itu Babinsa di wilayah kerja Puskesmas Sukajaya, khususnya Desa Sukajaya Pak. Beliau ini support sekali dengan kegiatan kami. Tadi juga kakak host ya, Kak Hafiz, beliau support dengan kesehatan remaja ya. Makanya wadahnya tuh mereka sudah kuat. Nanti kita bergabung di wadahnya Kak Hafiz. Nah, di sini kakak mau memberikan tentang tadi ya sosialisasi HIV AIDS, ya sosialisasi HIV AIDS. Jadi bukan hanya yang boleh tahu itu remaja, tapi ternyata ibunda kader ya semua harus tahu. Berhubung kita gabungnya Saka Bakti Husada, jadi yang tua pun kita panggil kakak ya Bu. Kakak ya, kakak Betty, kakak Linda ya, semua jadi gabung. Jadi apa? Sebelum kita jauh, kita harus tahu dulu pengertian HIV AIDS. Ya. Jadi apa itu HIV? Apa itu AIDS? Mungkin ada yang tahu. Kamu Nadi mungkin tahu kamu Nadi. Ya, kalau secara arti Ya. HIV AIDS itu adalah satu penyakit menular Ya. yang disebabkan oleh hubungan intim. Tapi kalau lebih jelasnya mungkin nanti Kak Erna yang menjelaskan. Betul ya. Jadi jawaban kamu Nadi bagus ya. Jadi HIV itu adalah penyakit menular. Jadi HIV itu adalah apa sih kepanjangannya? HIV itu Human Immunodeficiency Virus. Berarti dia virusnya. Virus yang menyebabkan turunnya daya tahan tubuh. Kekebalan tubuh. Itu virusnya. Dan virus HIV itu menyebabkan kalau lama bersarang di tubuh sudah terinfeksi HIV menyebabkan AIDS. Jadi AIDS itu adalah kumpulan gejala dari penyakit yang diakibatkan oleh virus HIV. Makanya kalau AIDS itu penyakitnya, HIV itu virusnya. Itu. Jadi kalau misalnya kakak-kakak ditanya, apa itu HIV? HIV itu virus. AIDS-nya itu kumpulan gejala yang diakibatkan oleh tadi yang virus HIV itu ya. Nah, kita juga harus tahu penularannya lewat apa. Jadi penularan HIV itu tadi betul, kamu tadi bilang melalui seks. Jadi ada 3 penularan. Yang pertama yaitu melalui darah. Oke ya, darah ya, silakan diingat-ingat. Terus yang kedua melalui apa? Air susu ibu. Tentunya ibu yang mempunyai
apa yang sudah terinfeksi virus HIV ya. Terus yang ketiganya apa? Melalui cairan kelamin. Itu ya, cairan kelamin. Nah, jadi ditularkannya melalui itu. Bom itu kayaknya. Oke ya. Jadi penularannya yang tadi, kalau penularannya melalui darah, berarti itu bisa ditularkan melalui apa? Jarum suntik. Ya, jarum suntik. Apalagi ini biasanya terjadi pada kasus yang pemakai narkoba. Pemakai narkoba biasanya jarum suntik suka bergonta-ganti. Ya, suka bergonta-ganti. Terus apalagi untuk yang bertato. Bertato biasanya pisau atau apanya suka tidak disteril, akhirnya tertular ke yang lain. Seumpama contohnya ada si A sudah menderita HIV atau AIDS. Terus dia pasang tato. Datang lagi yang satu misalnya apa pelanggan yang mau pasang tato lagi. Pisaunya tidak ganti, masih itu. Sedangkan itu bekas yang orang terpapar HIV. Akhirnya dia pasang lagi tato di sayat-sayat misalnya diapakan, nah itu resiko penularan. Itu melalui darah. Sama begitu juga suntikan, dia seumpama habis suntik narkoba, ada lagi disuntik tidak ganti jarum suntik, itu menyebabkan penularan juga. Jadi seperti itu. Terus yang kedua ditularkan melalui air susu ibu. Nah tentunya ini ibu yang sudah terpapar HIV, yang sudah terpapar virus tadi, virus yang menyebabkan AIDS. Nah itu bagaimana dicegahnya? Itu segera konsultasi ke puskesmas. Karena persalinannya pun tidak bisa normal. Itu harus diperlakukan khusus. Dan ruangannya pun khusus. Makanya ada triple eliminasi ya Bu. Kalau di puskesmas kader ya, kalau kader ada dia pemeriksaan ibu hamil. Di puskesmas dilakukan pemeriksaan ANC terpadu dan pemeriksaan laboratoriumnya itu triple eliminasi. Apa mungkin kakak kader, apa triple eliminasi ada 3 untuk mengetahui apa? Jangan tengok-tengok. Ayo, Ini ujian. kakak Linda apa kalau triple eliminasi untuk mengetahui apa sih? Untuk mengetahui apa? Hepatitis ya, hepatitis. Terus HIV, sama satu lagi apa? Sifilis. Jadi itu yang dicek, diperiksa di puskesmas ya, supaya ketika dia terpapar nih HIV berarti diperlakukan khusus persalinannya karena itu menular gitu. Oke, tadi sudah ya, sudah ASI eksklusif, sudah ASI, maksudnya dengan ASI. Terus yang ketiga penularan melalui apa? Cairan kelamin. Berarti kalau melalui cairan kelamin itu ditularkannya melalui hubungan intim atau hubungan seksual. Tentunya biasanya yang beresiko itu yang hubungannya seks bebas. Dia bukan hanya pasangannya. Jadi asal celup tuh di mana aja tuh. Ya Pak, dia tidak tahu. Misalnya saya nggak mau memisalkan kamu Nadi, takutnya dimarahin ibu tuh saya diambil seperti itu. Jadi gini, misalnya kan katakan si bapak itu namanya A. Nah, dia misalnya tertarik nih, waduh ini cantik banget nih, gitu kan. Kalau luar kan bisa dipoles. Iya, betul. Akhirnya sudahlah berkenalan, akhirnya celup. Tuh. Ternyata si perempuan cantik ini bekas orang lain juga. Ya, bekas yang terpapar HIV. Ada yang Tuh. ketawa. Iya, mulai memanas nih, mulai memanas. Akhirnya berhubung dia terpesona dengan cantiknya, dia nggak tahu kalau posisi bawahnya ternyata bekas siapa saja. Akhirnya nyelup, sedangkan kondisi si bapak itu daya tahannya lagi menurun. Terus seumpama apalagi si bapak itunya di kelaminnya itu misalnya sampai lecet, sampai ada perlukaan. Akhirnya cairan kelamin si perempuan yang sudah terpapar HIV itu menularkan ke si bapak yang lugu. Bapak ini lugu misalnya, dia alim banget deh, lugu, gak pernah kenal perempuan. Kenal-kenal di TikTok, kan di TikTok dipoles ya. Di apa namanya? Di filter gitu. Terus ketemunya malam-malam juga, malam-malam kan dibedakin gak kelihatan. Kalau pas pagi lari dia. Nah ceritanya akhirnya dialah tertular, itu bisa kemungkinan. Itu kalau misalnya, maaf nih kalau lelaki kan alat kelaminnya apa namanya?
Penis. Kalau alat kelamin perempuan namanya apa? Vagina. Berarti antara penis dan vagina ketemu. Kalaupun itu yang penisnya dia menderita HIV dan yang vaginanya kena HIV, misal atau salah satunya atau dua-duanya, itu bisa menyebabkan penularan HIV. Ya, seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua Bu Erna, gimana kalau dilakukannya itu ternyata bukannya lewat vagina tapi lewat dubur. Banyak kan yang lelaki suka sama lelaki? Betul, yang homo LSL disebutnya ya, laki suka laki. Jeruk makan jeruk. Banyak, itu banyak, hati-hati. Sakit udah. Di kabupaten, di semua Indonesia itu banyak. Bahkan sudah terbentuk komunitasnya, itu hati-hati ya. Hati-hati buat kamu Nadi, jangan sampai kehabis ya, jangan sampai tergoda dengan lelaki ya. Dan sekarang juga bisa difilter, bisa dibuat perempuan, ternyata bawahnya lelaki. Manusia kejadian ya Bu. Iya. Thailand, Bu, Thailand. Akhirnya misalnya si alat kelamin lelaki penis ketemu dubur yang lelaki, apakah itu bisa menyebabkan penularan HIV? Coba pertanyaannya, bisa tidak Kak? Bisa, karena tadi apa? Disebabkan oleh cairan kelamin. Ya, jadi siapa tahu memang dia udah terpapar HIV. Jadi tidak boleh, gitu ya. Nah, terus ini ada cerita juga. Kemarin waktu Bu Era pelatihan tentang HIV, kebetulan dengan Dinas Provinsi Jawa Barat. Jadi ceritanya dia sopir, dia merantau ke Kalimantan kalau tidak salah, Kalimantan. Akhirnya pulang, ibunya itu ibu solehah banget istrinya solehah banget, pakai kerudung panjang ini. Ternyata dia terpapar HIV, pas dia lagi hamil terpapar HIV. Akhirnya ditanyalah sama petugas kesehatan, karena HIV itu kan tidak boleh disebarluaskan. Tenaga medis pun tidak boleh menyebarluaskan bahwa ini menderita HIV. Ini lagi ceritanya ya. Nah pas cerita dia HIV, akhirnya si ibu itu nangis, kok saya padahal wanita baik-baik gitu kan, tapi kok bisa terpapar. Akhirnya dipanggillah suaminya, Pak ini bagaimana, Bapak pernah nggak melakukan hubungan selain dengan istri Bapak? Oh nggak pernah, katanya gitu. Bener, iya nggak pernah, katanya. Udah, akhirnya dipanggillah sama yang si Bapak itu tuh, yang pembicara waktu Bu Era latihan, dipanggil berdua. Pak udah deh gini aja, Bapak kan lelaki, saya lelaki, kata dia. Udah kita bicara bukan di ranah medis, kita sambil ngopi aja pura-puranya nih, katanya. Pernah nggak sih melakukan hubungan seksual selain istrinya? Akhirnya ngaku tuh. Iya Pak Mantri, katanya. Pak Dokter, katanya. Iya Pak Dokter, saya sebenarnya sudah. Terus gimana ceritanya? Berapa kali, katanya gitu ya. Berapa kali gitu ya. Terus kata dia apa? Cuma sekali sih. Gimana coba ceritanya? Akhirnya dia cerita. Jadi dia kerja di Kalimantan sebagai supir, itu jarang sekali ketemu hiburan. Mungkin kayak di daerah Batubara kali ya, jarang sekali hiburan tuh dia ketemu. Ceritanya ada wanita cantik kata dia gitu. Terus udah tuh dia karena mungkin nggak ada lagi hiburan, akhirnya ketemulah dengan wanita itu. Nah dia melakukan hubungan seksual. Ternyata itu bukan wanita, pas dibuka katanya ternyata lelaki. Kejadian. Terus gimana akhirnya kata dokter, dilanjutkan apa gimana? Kenapa berhubung nggak ada lagi, kata tuh. Tanggung. Dilanjutkan. Suasana. Iya, dilanjutkan dan itu diulangi katanya beberapa kali. Akhirnya ngaku berapa kali melakukan itu? Enggak Pak, coba sekali. Bener. Iya deh, akhirnya Pak ketagihan. Tuh, seperti itu. Mungkin si lelaki itu ya sudah terpapar HIV, yang tadi lelaki itu ya, yang pura-pura perempuan itu. Akhirnya dia terpapar HIV. Yang kasihan siapa coba? Istrinya kan? Istrinya tidak tahu apa-apa. Gitu. Jadi seperti itu penularan lewat kelamin ya. Kalau lewat ciuman gimana Bu Erna, menular tidak? Tidak. Jadi lewat ciuman tidak menular. Lewat misalnya kakak minum air minum nih, haus, minum punya siapa? Diminum nih, supaya dia terpapar HIV, kan kakak nggak tahu. Itu juga tidak menular. Karena kasus HIV itu tidak bisa diduga. Kadang dia badannya sehat, sterk dia, wah dia ahli fitness. Padahal ketika diperiksa dia HIV bisa jadi. Makanya kalau yang sudah melakukan hubungan di luar nikah, apalagi hubungan bergonta-ganti pasangan, sebaiknya sadar diri untuk periksa laboratorium.
Dan periksanya juga misalnya malamnya dia melakukan hubungan seksual nih dengan PSK ya, pekerja seks komersil. Itu besok paginya dicek lab nggak akan kelihatan. Nanti kelihatannya setelah 3 bulan. Nggak langsung ya Bu ya? Berarti kalau memang si lelaki yang suka jajan itu setiap 3 bulan harus cek laboratorium supaya ketahuan. Dan kalau sudah ketahuan berarti harus minum obat antivirus HIV seumur hidup. Jadi obat itu sebenarnya obat HIV belum ada, tapi dia obat yang untuk membantu menekan virus HIV supaya tidak cepat nyebar. Jadi seperti itu. Karena perkembangan virus dengan bakteri itu beda. Kalau virus itu perkembangannya 1 terbelah jadi 2, 2 terbelah jadi 4, terbelah jadi 8, terbelah jadi 16, dia kelipatan. Tapi beda dengan bakteri. Makanya kenapa virus COVID kemarin kan cepet kan nyebarnya, karena dia kan cepet perkembangannya. Jadi seperti itu. Makanya dicegahnya dengan obat antivirus seumur hidup, tidak boleh putus. Nah sekarang tugas kakak-kakak bagaimana caranya memutus mata rantai penularan HIV. Dengan apa Kak? Dengan edukasi, ya kan? Dengan edukasi seperti ini. Jadi supaya wawasan yang lain itu tahu wawasannya, oh ternyata HIV bisa ditularkan dengan seks bebas, dengan gonta-ganti jarum narkoba, terus misalnya pada ibu hamil gitu. Nah itu kita berikan edukasi supaya dia tahu. Karena apa? Banyak remaja kan mungkin yang tidak tahu ya. Bang, kotor Bang. Tidak tahu dia remaja, ya udahlah hubungan seksual sebelum nikah. Ternyata itu menularkan HIV. Dan inkubasi HIV itu bisa sampai 15 tahun. Inkubasi. Seumpama dia terpapar sejak SMA nih melakukan hubungan, dia sehat-sehat aja. Jangan ke pinggir-pinggir. Kalau daya tahan tubuhnya kuat, dia bisa 15 tahun kemudian baru dia menderita AIDS. Tapi kalau daya tahan tubuhnya rentan, dia 3 bulan setahun dia sudah menurun. Dan ciri-ciri orang HIV biasanya sering diare. Nah, hati-hati nih, periksa kalau di anggota keluarga ada yang sering diare. Diobatin gak sembuh-sembuh, diare terus. Apalagi pada anak balita dan bayi, itu hati-hati kalau selalu diare. Itu. Yang kedua, sering sariawan karena daya tahan tubuhnya menurun. Sering sariawan, sebentar-bentar sariawan, sebentar-sebentar sariawan. Terus apalagi? Kurus, dia menurun berat badannya. Padahal dia tidak diet, tapi dia turun berat badannya. Terus yang keempat, dia sering sakit. Karena apa sih yang diserang kalau HIV itu apa? Virusnya menyerang apa? Imun tubuh. Jadi memang tubuhnya itu dibuat lemah sama virus itu. Makanya dia cepat sekali kena penyakit seperti itu. Sama dengan kasus stunting. Biasanya ada yang menderita HIV pada bayi atau balita. Jadi seperti itu, ya Kak ya. Jadi yang harus kita kuasai, apa itu pengertian HIV, bagaimana pencegahannya, dan bagaimana cara penularannya. Jadi seperti itu. Kalau kita misalnya menjadi kakak saka bakti husada, apa peranannya? Pulang dari sini, besok atau lusa menjelaskan ke teman-temannya yang lain. Bahwa HIV dan AIDS itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan begitu juga tugas kakak kader nih, menjelaskan ke ibu hamil supaya melakukan cek ANC terpadu dan pemeriksaan triple eliminasi supaya ketahuan apakah ada hepatitis, apakah ada sifilis atau ada HIV. Dan sifilis ada hubungannya dengan HIV karena sifilis itu yang terganggu itu apa? Terjadinya peradangan di alat kelamin. Makanya kalau misalnya alat kelaminnya sudah ada luka, itu kemungkinan cairan kelamin mudah bersatu dan bisa menularkan kalau memang ada HIV. Jadi seperti itu. Jadi sifilis beda dengan HIV. Tapi sifilis bisa mempercepat terjadinya penularan HIV karena ada perlukaan di alat kelamin. Terus Bu Erna kalau misalnya ketemu nih orang HIV, kita bersalaman gimana? Boleh. Ngobrol deket gimana? Boleh.
cipika-cipiki kayak misalnya sesama perempuan gitu ya, namanya teman boleh nggak? Boleh, silahkan. Makan bersama boleh nggak? Boleh. Cuma kan khawatir kalau makan bersama takutnya ada virus hepatitis, dia misalnya menderita hepatitis, khawatir terjadi penularan. Terus khawatir juga terjadi misalnya dia ada TBC. Nah terus kalau HIV ciri-cirinya apa kalau sudah terpapar HIV? Biasanya mudah sekali terkena TBC. Karena memang imunnya turun gitu. Oke ya, sudah paham tadi ya. Nah terus bagaimana cara meningkatkan imun apabila sudah terjadi HIV? Nah berarti kakak mengedukasinya tetap dia harus berperilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Apa saja PHBS itu? Olahraga, ya, makan buah dan sayur, jaga kebersihannya, rajin mencuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Jadi seperti itu. Jadi supaya apa? Daya tahan tubuh yang sudah lemah, tapi dari faktor luarnya jangan dibuat lemah juga. Kasih makanan yang bagus, yang tinggi protein seperti telur, ayam, seperti itu daging ya, atau sayur-sayuran dan lain-lainnya. Itu boleh dikasih karena untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Atau boleh dibikin kayak ramuan tradisional kayak misalnya jahe, kunyit, itu seperti itu, temulawak, itu boleh untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Dan minum obat tidak boleh putus. Itu yang kakak anjurkan. Karena kalau sekali putus dia khawatir daya tahan tubuhnya turun. Makanya HIV kenapa banyak terjadi pada transgender ya? Transgender itu laki sama laki. Iya. Bahkan kebanyakan yang gini sudah dianggap biasa. Itu kemana temennya kemarin? Ya udah metong katanya gitu. Kenapa? Karena HIV. Jadi dianggapnya itu udah biasa. Makanya kita putus kebiasaan itu. Jangan sampai HIV itu dijadikan ajang bangga. Hati-hati. Dan sekarang juga hati-hati, banyak yang terkadang dia sudah HIV, akhirnya depresi, dan dia mencoba menyebarkan virusnya itu ke orang lain. Ya banyak yang Sudah gitu, ada, Kak. kadang ada yang dia perempuan sudah kena HIV, akhirnya dia jadi gratisan. Silahkan deh gratis siapa yang mau dengan saya. Iya. Jadi dia supaya yang lain itu tertular. Jadi hati-hati. Jadi buat kakak-kakak, apabila misalnya ada yang gratisan nih, yuk gratisan dengan saya, jangan mau. Habis misalnya ada nih yang perempuan gratisan, jangan mau. Ya. Dengerin Kak Apis. Jadi sementara ini Ya. setiap puskes itu ada datanya. Ada, cuma datanya itu sangat confident, tidak boleh disebarluaskan. Yang hanya tahu hanya petugas kesehatan. Nah, kata ibu kan tadi banyak sekali Iya. akun sosial ataupun aplikasi-aplikasi yang ada grupnya ya, Ya, yang emang di situ penyebaran HIV itu marak sekali. iya. Nah, bagaimana dari sisi medis dan tim medis untuk menangani komunitas-komunitas itu? Nah kalau komunitas itu saya kadang sering menemukan suka banyak ya transgender itu kan kayak ada persatuannya. Nah mungkin kalau di media sosial juga sekarang kan sudah bijak ya, apabila ada terkait tentang kayak HIV itu narkoba, misalnya ada persatuan tentang narkoba, mungkin lagi disisir nih sama media sosial. Dan juga ada yang komunitas transgender itu juga lagi disisir oleh media sosial. Karena Bu Erna baca juga aturan kayak di media sosial itu kan tidak boleh ya menyebarkan tentang grup judi online kan seperti itu ya, tentang narkoba, lalu tentang tadi transgender atau tentang yang laki suka sama laki misalnya. Nah itu mudah-mudahan saja di podcast ini juga Bu Erna berharap kepada kementerian, khususnya kementerian apakah kalau media sosial itu? Kesehatan. Media sosial apa? Kominfo. Iya. Ya. Jadi Kementerian Kominfo itu mohon mudah-mudahan itu disisir apabila ada penyimpangan seperti itu. Khawatir ada kakak remaja yang salah mengambil di channel itu, jadi dia menganggap itu kebenaran gitu, padahal itu keliru, itu Ya mereka salah. terorganisir sih. Iya, Jadi nanti mudah-mudahan. Bu Erna kita melalui forum-forum yang sifatnya sosial, Iya. kita juga akan menginisiasi bagaimana optimalisasi media sosial untuk anak remaja. Boleh. Optimalisasi fungsi ya. Iya, iya. Biar teman-teman di sini memfungsikannya sesuai dengan
manfaatnya gitu ya, Iya. sosial media. Jangan sampai gadget ini dipakai yang tidak bermanfaat. Iya. Karena faktor gadget sangat dominan ya, Sangat dominan. sangat dominan seperti itu. Terus kalau menurut saya ya Bu, Ya. kalau kayak gitu tuh kayak menular Bu, kayak menular, kayak laki suka laki kayak gitu, Iya. seperti menular Bu. Nah. Soalnya saya dulu pernah masuk ke komunitas itu, banyak dulu kami di Jakarta di Taman Mini gitu. Tapi mereka juga punya pasangan Bu, punya pasangan kayak istri gitu. Jadi kalau mereka ada istrinya, dia gagal. Tapi kalau nggak ada istrinya, udah mentong lagi gitu. Iya, jadi seperti itu ya. Iya. Jadi hati-hati. Nyebut polisi aja polalah kan. Iya, bahasanya itu Biasanya diplesetin. memang kalau yang transgender itu menular. Jadi menularnya itu menular melalui pergaulan. Pergaulan, iya Ya. betul. Jadi kadang dia menganggapnya kayak biasa nih, hai dari mana? Ayah Iya. itu kebiasaan. Iya. Makanya kalau kakak-kakak kader nih Bantal. di sini, jadi edukasi kepada ibu hamil atau ibu yang mempunyai balita, tolong parentingnya itu, pola asuhnya itu dijaga. Jadi gini, ketika punya anak lelaki, dia berikan mainan anak lelaki. Iya betul itu. Jangan sampai punya anak lelaki diberikannya Hello Kitty misalnya. Boneka. Itu hati-hati loh, itu parenting itu sangat menentukan karena pola asuh 0 sampai 7 tahun anak itu meniru bapak dan ibunya. Jadi ketika misalnya dia punya anak perempuan, dia berikan kayak boneka Hello Kitty. Terus misalnya apa boneka yang mengandung perempuan. Warna-warna. Jadi jangan sampai anaknya perempuan dikasih tembakan seperti itu. Nah itu khawatir terjadi apa? Nantinya besarnya dia menjadi kayak perempuan tapi kayak tomboy, kayak lelaki karena lesbi pun tidak boleh ya. Jadi perempuan sama perempuan juga tidak boleh. Jadi seperti itu. Nah terus jangan juga dibiasakan maafin kakak-kakak yang perempuan. Sesama perempuan misalnya megang organ intim perempuan juga nih, nggak boleh juga. Walaupun apa sesama perempuan itu tidak boleh. Karena itu nanti akan menjadi kebiasaan. Sama misalnya lelaki, misalnya Kak Hafiz dengan Kak Munadi saling pegangan tuh organ intim, nggak boleh. Jelek makan jelek. Karena itu nanti yang akan menjadikan kebiasaan gitu. Oke Bu Erna, makasih ya. Iya. Teman-teman tadi Oh iya Kak Jara, makasih ya Kak. Iya. Sampai. Iya, makasih ya. Nah, nanti udah digabung di grup kan Kak Jara? nanti lewat sini aja nih. Ntar kita komunikasi aja Kak. Rumah saya di sini. Kak, makasih ya Kak. Dulu sama Kak Jara pernah Iya. Dewan Juri ya kalau nggak salah. Iya, Dewan Juri di pas di RT. Dulu nih Bu. Iya Kak. Nomornya masukin Kak Jara Salam ya. ke Mama ya. Mama Sudah Ibu. makan Sudah. Ya lah anaknya Zara. Ponakan kan? Katanya ponakan ya katanya. Oke, teman-teman tadi sampai di laki suka sama laki. Terus kemudian bagaimana peran adik-adik sekarang di lingkungan? Harus seperti apa Bu? Karena luar biasa ini. Apa namanya dari sosial media, dari lingkungan juga, bahkan mungkin di kelas adik-adik juga mungkin secara tidak sengaja pergaulan gitu ya. Ada juga yang perempuan teman-teman kakak-kakak suka main dengan laki-laki gitu ya. Begitu pun sebaliknya gitu. Apakah itu perlu dinasihati? Pendekatannya seperti apa Bu? Jadi gini, upaya yang dilakukan pertama tentunya wawasan. Kita tambah dulu wawasan kita. Jangan sampai kita melakukan tindakan tapi tidak ada wawasan. Tadi kan sudah tahu ya bagaimana pengertian HIV, AIDS, penularannya, penyebarannya. Berarti yang dilakukan oleh kakak semua ini tadi memberikan edukasi. Langkah awal itu kumpulkan semua siswa dan kakak di situ boleh memberikan edukasi. Tapi kayaknya saya mentok, saya belum bisa, boleh undang kami atau Kak Hafiz misalnya hostnya, saya nanti diundang ke sekolah, itu silahkan untuk sosialisasi tentang HIV seperti itu. Nah terus yang kedua tadi kita sudah ada peneguran, misalkan kalau ada yang di situ ketahuan memakai jarum suntik misalnya atau narkoba, buru-buru laporkan ke guru BP-nya. Karena kita bekerja sama dengan guru BP atau guru pramuka. Terus kalau misalnya tadi ada yang melakukan seks bebas, buru-buru dilaporkan juga. Baik itu seks bebas lelaki sama lelaki atau yang perempuan dengan perempuan atau lelaki sama lelaki, itu harus dilaporkan. Dan yang ketiga kita perkuat edukasi di media sosial.
Jadi media sosial itu kita jadikan ajang yang positif. Mungkin kan kebanyakan kita suka joget-joget gitu ya. Boleh silahkan, di Indonesia mah kadang kita kurang hiburan ya Kak. Itu silahkan aja. Tapi joget-jogetnya itu silahkan dibikin positif. Misalnya joget-joget sambil tunjuk-tunjuk. Ini loh pencegahan HIV, kan bisa kan kayak gitu. Gitu. Nanti pokoknya kalau kakak remaja ini, dia mah anak zaman now Kak. Dia pasti editingnya pinter banget. Kalau Bu Erna mah editingnya nggak ada, langsung bicara posting kan kayak gitu. Karena memang nggak terlalu pinter di editing. Jadi seperti itu. Jadi kakak, kira-kira kakak punya kelebihan di IT, itu salurkan ke media sosial, tapi media sosial yang bersifat edukasi. Jadi seperti itu supaya remaja, kita tadinya menjaring remaja di wilayah kita ya Kak, tapi ternyata se-Indonesia sudah gabung. Nah itu supaya remaja itu tidak keliru, jadi tidak keliru dalam pergaulan. Soalnya kalau remaja yang memberikan edukasi, itu biasanya remaja lain juga senang. Beda kalau remaja itu mendengarkan, kalau ibu-ibu dia gak terlalu seneng. Tapi kalau remaja yang ngasih edukasi, dia pasti ngeliat, wah Kak Uwi, Kak Jahra misalnya lagi ngasih edukasi, atau Kak Hafiz juga anggap aja lah remaja gitu ya, dia sedang edukasi, itu kan senang. Remaja senang, gila Kak Hafiz nih, oh bagus banget nih materi HIV-nya nih gitu. Padahal diedit dia dimudah-mudahin gitu ya. Jadi seperti itu. Coba kita hidupkan media sosial kita dengan edukasi yang bermanfaat. Itu insya Allah, dan jangan lupa ditagar ke semua pemerintah. Mudah-mudahan nanti di situ kita akan ramai dengan media yang sehat. Seperti itu. Oke, kakak-kakak mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada. Kawi ada Jangan yang tanya. ibu-ibu. Kawi ini ketua Sakabakti Ustada, Kak. Oh, masya Allah. Ketua. Rumah di mana Kak? Di Kertamukti. Pertama. Ini jauh-jauh Kak. Iya. Biasa ya. Karena memang Sakabakti Ustada itu harus Nanti kita SMA. gabungan dengan anak-anak muda sini ya, Karang Iya. Taruna dan SMA atau SMA. Gimana, ada yang ditanya Kak? Atau kakak kader ada yang bertanya, kakak kader? Kakak Teti, Mau tanya, kakak Ya Teti. boleh, Kak Betty mau tanya. Iya, mau tanya kalau misalnya tadi kan kata ibu untuk obat itu kan tidak boleh putus. Iya. Berarti hampir sama kayak seperti penyakit paru ya. Ya kalau paru itu 6 Paru bulan itu kan 6 minimal. bulan Iya. gitu. Kalau ini kan Seumur bedanya hidup. seumur Iya, hidup. dia seperti obat diabetes, seperti Terus obat kalau diabetes. misalnya seandainya berhenti, apakah dia mengulang lagi dari awal atau Ya, tidak gitu? bagus nih pertanyaan Kak Betty, bagus ya. Kalau TBC itu kan mengulang dari awal, ya. Kalau darah tinggi tidak mengulang dari awal, tapi dianjurkan lanjut lagi. Kalau HIV itu tidak mengulang dari awal, tapi pas dia tidak minum, udah minum lagi, nggak minum double, dia lanjut aja minum. Iya, minum terus, minum, diingatkan. Karena apa? Takutnya ketika tidak diminum, virus berkembang. Cuma tadi selain obat, PHBS-nya dijalankan sama minuman-minuman tradisional yang kira-kira buat meningkatkan daya tahan tubuh boleh. Jadi terima kasih. Ya, boleh Kak Teti? Ya. Ya, betul ya, pertanyaannya bagus. Jadi kalau untuk obat itu kan cenderung untuk menyembuhkan ya tentunya. Jadi kalau obat memang tidak ada, tapi ini adalah obat yang untuk menekan perkembangan virus. Jadi virus itu supaya tidak cepat berkembang, tapi tidak membunuh virus. Jadi supaya menekan. Jadi virus itu supaya tidak berkembang. Jadi seperti itu. Tidak, kalau obat yang untuk biar mati gitu virusnya tidak ada. Jadi untuk menekan aja. Dan ketika sudah tertekan virus itu dicek lab, nanti dibaca itu jumlah virusnya berapa, dan dia dikatakan boleh aman, misalnya jumlah virusnya sedikit nih, aman dia sudah menikah, itu boleh menikah. Jadi HIV juga jangan dijadikan stigma yang negatif. Orang sudah terpapar HIV berarti udah jangan menikah, dia takut menularkan dengan yang lain. Jangan. Ini khawatir, mohon maaf nih ya, kakak-kakak khawatir kalau sudah ada yang terpapar HIV, apalagi tadi ibunya yang solehah, misalnya dia terpapar HIV terus dikucilkan, jangan. Dia juga virusnya bisa menurun, virusnya bisa tertekan. Nah jadi di saat tertekan itu, boleh dia melakukan hubungan suami istri, boleh. Dan juga tadi pencegahannya ya, pakai kondom. Kalau memang antara suami istri itu sudah ada yang terpapar, hubungannya harus pakai kondom. Rasa apa? Rasa durian boleh. Rasa durian, rasa apa lagi? Strawberry. Rasa strawberry. Ya, ini kan lagi pengenalan Jadi kalau ya. kepepet pakai plastik kali ya. Pakai plastik diikat karet. Tidak
ya pakai kondom. Ya, silakan Bu Babinsa. pakai balon. Kak Betty, Bu Babinsa mau tanya, boleh? Gimana? Ya. Nah, ini bagus pertanyaannya. Berarti kakak Babinsa ini, kakak Bunda Babinsa ini dia sudah menerawang nih, bagus nih, sudah berimajinasi. Jadi tadi kata Bu Era kan harus pakai kondom, berarti dia gak punya keturunan, ini bagus pertanyaannya. Jadi dia boleh punya keturunan, yang jelas tadi dia periksa laboratorium dulu. Kalau nilai virusnya itu sudah aman, sudah tidak maksudnya jumlahnya itu tidak akan menularkan, itu boleh kondomnya dilepas. Dan suami istri yang dicek. Pengalaman nih kayaknya. Dan suami istrinya dicek gitu. Karena apa? Penularan HIV itu ternyata tidak segampang keluar sperma gitu. Kan jadi bayangannya gini, keluar sperma cerot, wah ketularan nih. Tidak. Ternyata itu pun ada syaratnya. Jumlah virusnya harus berapa yang bisa menularkan, ada tuh syaratnya. Nah, terus selain jumlahnya itu daya tahan tubuh juga bisa. Misalnya Kak Hafiz nih, Kak Hafiz jajan misalnya. Terus si PSK-nya itu ternyata dia virusnya itu Banyak. lagi nggak banyak Oh, lagi nih nggak banyak. misalnya. Itu bisa saja Kak Hafiz aman. Tapi kan Kak Hafiz mana tahu, misalnya si PSK-nya itu virusnya lagi banyak-banyaknya, itu bisa saja tertular. Terus Kak Hafiznya daya tahan tubuhnya lagi turun. Nah, udah cepet tertular. Bagaimana Makanya mengetahui banyaknya virus? dengan cek laboratorium. Tapi kan tidak mungkin juga. Kak Hafiz misalnya jajan nih. Tanya banyak dulu. Perempuan yang nakal. Perempuannya ke laboratorium kan nggak mungkin. Makanya yang aman Dulu itu, ketahuan bini. yang aman itu apa? Melakukan hubungan suami istri yang sah. Udah itu Dengan aja. pasangan yang syah. Aku mau tanya lagi, apakah yang terlanjur keturunannya sudah terkena HIV kan biasanya Iya. ibu hamil kan sudah terlanjur Iya. terkena ya. Betul. Penanganan bayi yang baru lahir yang terkena HIV itu bagaimana nanti pertumbuhan? Ya, betul. Ini buat kakak kader yang bagus pertanyaannya. Jadi apabila orang hamil yang sudah terpapar HIV, jadi dia penanganannya lahirnya pun tidak bisa normal. Dia harus sesar dan dia tidak bisa mendapatkan ASI. Kecuali ibu hamil atau ibu menyusuinya itu cek. Kalau memang virus HIV-nya itu aman, mungkin dia boleh. Tapi kebanyakan sih tidak dianjurkan karena khawatir dia masih ada virus HIV-nya. Lebih baik mencegah ya, Bu. Terus dede bayinya itu harus tes terus laboratorium dan dia juga harus mendapatkan obat. Kalau misalnya dia ternyata tes HIV-nya itu Enggak gitu, masa depannya seperti apa dong? iya, dan bayinya juga belum tentu dia positif HIV, ternyata belum tentu karena memang penularannya tadi kan lewat ASI ya. Dan juga misalnya bayi itu belum tentu dia ibunya HIV, bayinya HIV belum tentu, makanya harus dicek. Cuma kebanyakannya biasanya ibunya yang HIV, dede bayi kebanyakan HIV. Tapi ada juga yang tidak. Iya, ada juga yang tidak. Ya, Itu ada levelnya. ada levelnya. Jadi kalau level itu tidak ada, cuma dia dilihat dari inkubasi. Dia misalnya kalau sudah menurun, nih, sudah sering diare, sudah apa, berarti dia sudah mau ke arah AIDS. Jadi AIDS itu kan kumpulan gejala, makanya orang HIV kalau yang udah detik-detik mau meninggal, biasanya apa? Tulangnya tinggal, apa badan tinggal tulang. Terus sariawan tidak sembuh-sembuh, sampai semulut penuh sariawan. Terus apalagi? Terus TBC biasanya. Jadi seperti itu. Jadi penyakit itu terserah-serah, bahkan sampai ke meningitis. Biasanya meningitis. Jadi infeksi pada otak. Jadi seperti itu. Kalau yang sudah Parah ya. parah, sudah AIDS. Terkait tadi tanda-tanda HIV AIDS yang sudah kronis itu muncul sariawan ya. Iya. Tapi kalau levelnya masih rendah, ibaratnya ada positif, ada negatif. Ayo Kalau coba negatif tunjuk. artinya Iya, tidak coba ada tunjuk. atau dia emang tanda-tanda. Pak. Mama Kalau dia dicek HIV negatif berarti dia tidak HIV. Berarti sariawan itu bisa jadi dia lagi panas dalam. Mana saya lagi sariawan. Iya, tapi jangan salah juga. Harus Ada cek. orang Cek. dicek lab, Pak Hafiz ternyata cek. dia baru jajannya itu semalam atau seminggu sebelumnya. ini tadi Berarti dia dia nanti lagi 3 pikir, bulan saya kemudian kemarin harus Semalam dicek. jajan. Gitu. Mikir dia mengaku.
Udah nggak senang weh. Iya. Jadi gitu. Jadi kakak nih kalau memberikan edukasi boleh seperti ini. Kakak-kakak atau ibu bapak ayah bunda yang sudah melakukan hubungan seks di luar bebas sebaiknya cek laboratorium. Khawatir terjadi penularan HIV dan ceknya itu bolehnya 3 bulan setelah dia melakukan hubungan. Daftar cek laborat Kak Hafiz, Bu. Jadi seperti itu ya. Dan juga hati-hati ya Kak kalau misalnya ada yang merayu di TikTok, di Facebook, dimanapun hati-hati. Karena banyak tadi khawatirnya dia sudah terpapar HIV, pengen gratis ini ke orang. Dia jadilah ibaratnya lelaki hidup belang kayak gitu. Hati-hati ya Kak. Karena apa? HIV itu ya tadi penyakit memang pelan-pelan mematikan karena daya tahan tubuh. Ada lagi satu kasus dari cerita itu. Ya. Pernah saya baca di artikel di Twitter bahwa orang Jauh banget sih Kak, orang menduduknya sini ya Kak. Terus Dia tahu. iya. ceritanya jaga jarak bu. HIV. Dia dari tadi itu Nggak apa-apa, mikir. beneran. Iya. Jadi si anak tersebut dia sedang aktivitas renang. Iya. Tidak ada aktivitas lain hanya renang. Iya. Apakah dari renang itu memang betul bisa menular? Nah, jadi pertanyaan bagus. Pernah dulu ya yang Iya, sampai pernah. viral ya. Jadi begini, kalau dengan renang, misalnya itu kasusnya perempuan laki. Keluarlah misalnya sperma tuh di kolam renang karena mungkin melihat yang cantik gitu ya. Akhirnya keluar sperma. Ingat, sperma itu umurnya pendek, tidak panjang. Dia di air aja cepat mati. Sedangkan kondisi sperma itu harus di suhu tertentu dia bisa hidup. Kena air, mati. Sperma. Kecuali maaf melakukan hubungan seksual di kolam renang itu bisa jadi. Tapi kalau cuma dia keluar bebas, misalnya lelakinya keluar sperma di sebelah sini, perempuan yang diliatin sebelah sono, dia keluar sperma di sini, cerot misalnya gitu ya. Di sana tertular enggak, dia nggak bakalan sperma ngejar-ngejar tuh. Sebentar aja mati kok kalau sperma. Gitu. Tapi kalau renang enggak ya? Enggak. Kecuali sengaja dimasuk-masukin. Nah, kecuali dia hubungan seksual di kolam renang, itu bisa jadi. Itu bisa jadi. Biar paham ya bu. Iya, Apa ya kan bisa jadi. aja. Nggak apa-apa ilmu fikih. Iya. Apa kitabnya bu? Nah, terus ini juga di ilmu buat kakak kader ya, buat kakak kader, bahwa di dunia parenting itu sebenarnya harus dijelaskan pada saat usia sekolah pun. Apa itu HIV, apa itu bagaimana cara mencegah hubungan seksual. Jadi seperti ini, kebanyakan orang tua itu suka tabu kalau ngenasihatin anaknya. Padahal itu dari usia sekolah aja, dari balita misalnya 5 tahun itu sudah harus dijelaskan. Nah, kamu duduk di sini. Kamu kan punya organ intim. Apa organ intim? Ibu jelaskan. Nih ya, payudara. Kamu misalnya perempuan, payudara, bibir, terus kemaluan. Ibu tunjukin. Ini tidak boleh dipegang siapapun. Baik itu ayah kamu pun tidak boleh. Terkecuali memang misalnya darurat gitu. Dan itu pun harus bilang ke mama. Baik itu tetangga, baik itu kakek kamu, siapa tidak boleh dipegang. Ini khawatir Bu, banyak sekali kasus pelecehan seksual. Iya betul. Itu harus dijelaskan. Nah terus gitu, kalau misalnya dia sudah mengerti, udah mulai misalnya fase-fase umur 9 tahun, apa itu juga dijelaskan. Apalagi dia kalau sudah mens, si anak perempuan, terus lelaki sudah mimpi basah, itu dijelaskan. Nah duduk sini nak, kamu sudah besar, kamu sudah men, berarti kalau sudah men kamu sudah bisa hamil. Masa sih mah iya, berarti kalau hamil itu syaratnya apa? Alat kelamin lelaki masuk ke alat kelamin perempuan. Makanya kamu kalau ada yang ngajakin teman kamu misalnya dimasukinlah alat kelaminnya ke kamu, itu tidak boleh, kamu harus teriak. Itu dijelasin Bu, jangan sampai ibu cuma ngejelasin, nah kamu jangan begituan. Coba. Maaf ya ketika dia Ada mau minum nggak, Kak? Mau minum nggak? Terima kasih. apakah dia ada yang merkosa atau apa gitu. Akhirnya apa dia bilang? Mama bilangnya jangan begituan. Dia nggak ngerti begituan. Makanya kita harus danta. Jadi menjelaskan Jelas. Mendetail ya. danta. Jadi kalau misalkan bilang begituan itu Enggak penasaran. Jadi begituan nih gini kamu. Kamu kan punya vagina nih itu yang di sini misalnya. Adalah misalnya teman kamu lelaki kan punya penis nih. Sedangkan kamu kan sudah men, itu bisa hamil nak. Gitu. Praktekin lah gitu. Gitu. Oke Bu, ini luar biasa sekali. Tadi dikutip ya dari pembicaraan Ibu itu
seorang ayah Iya. perempuan tidak boleh asal berinteraksi gitu ya dari Iya. bagian-bagian organ tubuh. Iya. Begitupun seorang ibu ke anak Sama, laki-laki sama, gitu. iya. Nah itu batasnya dari usia berapa Iya, mendampinginya. mendampingi? Sebenarnya batasan usia itu kita boleh mendampingi kayak di kamar mandi itu balita masih boleh, balita masih boleh balita. Tapi kalau balita itu misalnya usia-usia kayak 5 tahun kadang suka agak udah ngerti ya, udah ngerti ya, itu dijelaskan juga. Nah ini nggak boleh ya dipegang gitu, itu dijelaskan sedikit-sedikit supaya dia bisa berteriak ketika ada yang melakukan dengerin anak-anak kejahatan cowok seksual. dengerin. Jadi seperti itu. Ya, gini Kak Erna ya. Iya. Saya menambahkan sedikit Boleh. terkait tadi Bu siapa itu Ibu Kakak Yunisara. Kakak Aure ya. Kakak Yunisara. Kak Yunisara. Ya. Kebetulan kita juga ada kasus Ya. seperti itu. Di luar Ya. kasus dari tahun 2008 dari transgender itu laki-laki sama laki-laki itu ada yang laki-lakinya itu dia sebagai perempuan Iya, betul. dan yang satunya sebagai Laki-laki. laki. Iya. Alhamdulillah yang kemarin sebagai perempuan sudah kita nikahkan. Oh, alhamdulillah. Nikahkan. Ada di lingkungan kita. Nikahin sama-sama. Tidak. Sama laki-laki, perempuan. Sudah sama perempuan. Berarti perempuan yang resmi kan? Perempuan yang resmi. Perempuan yang berjenis kelamin perempuan. Jenis kelamin perempuan. Nah itu penyembuhannya sangat luar biasa. Lama. Banget. Dia terpapar. Iya, dia bukan kena HIV-nya, tapi kena penyakit yang tadi Iya. akibat pergaulan Pergaulan salah itu. yang salah itu. Menyimpang ya. Yang menyimpang. Belok. Juga saya harap-harap cepat nih Bu. Iya. Anak agak iya, saya lagi ini aja ini. Apa? Udah berapa bulan? Udah hampir 6 bulan. Itu jangan sampai Kelamin perempuan lelaki kan? Bukan Iya. yang lelaki tadi pura-pura perempuan. Bukan. Jadi yang laki-lakinya ini dulu sebagai perempuan. kayak Kak Hafiz perempuannya, kamu Nadi itu laki-lakinya gitu loh, Bu. Dikawinkan gitu? Tidak. Nikah habis Bukan, dengan perempuan. Nadinya. Setelah kita berperannya. sembuhkan, kita jauhkan dari Iya. yang laki-lakinya, ini sudah mulai berubah menjadi laki-laki kembali. Sejati. Sejati lagi. Iya. Kemudian tahun 2024 awal kemarin sudah nikah dengan perempuan yang asli gitu Kak Erna. Iya. Jadi alhamdulillah Iya, metode memang penyembuhannya ya. metode penyembuhannya pihak keluarga itu apa, Harus mendukung, Pak. harus mendukung keseluruhannya. Bagus ya. Makanya tadi bagus kamu Nadi ya. Jadi metode penyembuhannya. Nah ini perlu kita libatkan juga. Alhamdulillah anaknya Kak Linda ya di psikolog kuliahnya. Nah itu bisa. Beliau bisa jembatan untuk memulihkan tadi perilaku yang menyimpang. Karena di psikolog itu dipelajari bagaimana supaya memulihkan perilaku yang menyimpang. Makanya ini qadarullah banget Kak kita ketemu anak remaja ya, jadi kita bisa gabung. Nanti mungkin Kak Linda boleh nanti kita gabung anak kakak. Kita gabungkan Terus semuanya. Yang itu berkaitan dengan Iya. kamu Nadi, itu kalau beliau itu udah nikah dengan istrinya, dia jangan pernah lagi kenal lingkungan itu. Betul. Iya. Kalau dia kenal sekali, dia balik lagi. Iya. Timbul lagi hasratnya itu. Jadi mendingan dia dijauhkan. Harus keluarga, lingkungan itu harus mendukung. Tapi kalau keluarga, lingkungan nggak mendukung, dia kena setitik aja kenal lagi itu udah balik lagi dia. Dia nggak akan peduli lagi dengan Ini, Bu istrinya. Yuni ya, insya Allah ya, alhamdulillahnya pihak keluarga itu semuanya mendukung, Ya. support semua. Makanya kita kan langsung nikah nih. Nikah pun itu karena sudah ada hasrat, Alhamdulillah. bukan dinikahin dijodohin bukan. Udah kenal nih sama kakak ini gitu kan. suka enggak gitu ya. Nah, udah saling cinta. Tapi dia remaja gitu Pak. Hah? Remaja awal. Iya. Sekarang ya umurnya ya sekitar 30-an. Orang Sukajaya juga. Orang kita berapa besar? Bocorin dong. Jangan, itu privasi. Confident. Confident. Kasus HIV itu confident tidak bisa. Itu Kalau ada ini pasalnya. kalau ini bukan HIV sih.
Oh bukan, Ya, karena ini LGBT, gender. LGBT. Ya, kalau LGBT mungkin ya itu nggak tahu dah kalau untuk Jadi itu. LGBT juga sekarang alhamdulillah pemerintah masih stop ya. Iya. Nggak kayak Thailand kan. Iya. Sehingga masih ketika mereka tahu di tengah-tengah masyarakat dia akan merasa rusak sosialnya. Iya. Ya itu ya, jadi adik-adik jangan harap bisa bebas gitu ya. Iya. Di sosial masyarakat, moralnya juga rusak. Beda dengan Thailand. Kalau Thailand itu menjadi kebanggaan. Iya. Per bulan ini, Kamis kemarin udah undang-undang disahkan. Tapi gini Kak Hafiz, di Gramapuri Persada perlu kita lihat kalau sore ya ibu ya. Kalau sore, Iya, remaja-remaja itu. bukan remaja yang banci-banci itu lihat. Oh iya. Kerjanya cuma ngamen. Pulang balik lagi ke asalnya. Itu ya itu grupnya mereka gitu loh. Terus kemudian ini adik-adik remaja kebetulan hari Jumat kemarin anak saya dilecehkan juga ada pelecehan di kereta api baca Putra, Putri. Jadi nah inilah kita perlu apa ya, perlu mengedukasi para remaja jangan sampai ya itu tadi penyimpangan itu ada di mana saja. Iya, betul. Ada kesempatan dia main. Nah ini banyak sekali. Jadi cuma di kereta api dia senang, dia ini nah, pantatnya main begini aja nih. Oh banyak Pak kalau di kereta api. Langsung dikejar sama anak saya itu. Gesekan juga ya. Iya. Terus ya terus gini di anak-anak remaja SMA, mohon maaf, ini pengalaman ada anak babinsa rekan saya. Nah, tadi yang disampaikan ke Erna di TikTok, ini apa aplikasi-aplikasi yang lain, mohon maaf ya, ada WeChat dan lain sebagainya. Tolong. Nah, Bu udah tahu, Bu. Ya, saya memang budahnya Pak, udah tenang. Karena buat ngecek warga saya di mana nih adanya, tahu Pak Hafiz di mana. Nah, anak kawan saya karena aplikasi ini 2 malam hilang. 2 malam hilang. Kami nyari semua. Ini kenapa hilang? Ternyata janjian sama lewat Online. Media sosial. adanya di hotel. Anaknya umur SMP. WeChat apa sih WeChat? Chat apa pokoknya dia gunakan itu dengan iming-iming. Nah, kemudian ini di Sukajaya juga udah 2 tahun Ibu Karna 2 tahun pelecehan seks akibat ini terjadi di Kota Bekasi. Kemarin kami selesaikan. Nah, itu sampai sekarang trauma. Ya, makanya pentingnya kan ada anak Bu Marlinda kalau secara psikologi kan kita juga Perlu pendampingan. pemulihannya. Karena kalau ngelihat lelaki nih Bu, takut dia. Iya. Itu tetangga saya. Karena kenal di medsos, dibawain mobil, ngikut dia pikir mau diajak nonton aja. Tapi dibawa ke kamar, kayak gini. Tapi belum sampai dia sempet kakaknya datang. Tapi trauma. Traumanya itu yang perlu proses ya Kak Erna ya. Jadi seperti itu ya Kak. Jadi bagus kamu Nadi. Jadi kakak kalau di medsos berkenalan misalnya video call bahkan sampai Kak buka dong kerudungnya jangan ya tidak boleh. Kak misalnya buka dong dadanya apalagi jangan. Itu khawatir dia direkam nanti dia mencoba memeras kakak diviralkan. Kalau enggak saya viralkan. Kalau misalnya kamu apa sekalian aja dengan saya hubungan seksual misalnya. Misalnya seperti itu kan diancam begitu kalau misalnya kamu hubungan seksual dengan saya tidak akan saya viralkan. Itu tidak boleh. Pokoknya kakak dengan ancaman seperti itu buru-buru bilang ke orang tuanya. Jadi seperti itu. Jangan dipendam sendiri. Jangan sampai kakak diancam nanti saya bilang ini ya ke orang tuanya kalau kamu misalnya sudah buka dada atau buka apa gitu. Itu buru-buru bilang ke orang tuanya atau ke kepolisian atau ke Pak Babinsa itu boleh. Jadi jangan sampai dibiarkan. Itu karena ancaman-ancaman biasanya seperti itu. Gitu. Dan jangan juga kalau tipe-tipe mengancam itu biasanya kayak orang hipnotis dia buruan kamu buka ini buka. Jadi kan kakak gugup. Akhirnya dibukalah semua itu. Ya, pokoknya jangan terpengaruh dengan media sosial itu hati-hati. Itu ya Kak Hafiz ya. Kak Erna nih Kak Hafiz, satu lagi untuk kakak-kakak yang sudah bukan remaja lagi, remaki ya.
apa remaja calon aki-aki Ya kan? remaja ubana. Iya. Iya. Jadi tadi yang disampaikan kita ada PSK pekerja seks komersial. Kita yang sudah berkeluarga ini kan tidak boleh juga berhubungan seks sembarangan. Kita berhubungan halal saja. Dari mana juga silakan saja. Nah, tapi jadilah supaya suami-suami kita tidak melirik ke sana kemari, tidak main-main, jadilah PSS ya Bu ya. Iya, betul. Ya, PSS. Jadi kalau PSK itu kayak ikan lele, berarti kita kayak mujair. Nah, Iya. kalau PSK itu namanya PSK, ibu di rumah jadi PSS. Dan itu Pekerja jadikan seks- motivasi, bener Pak. Pekerja seks subsidi. Iya. Iya. Gratisan. Iya. Member, Dana jadinya member. member bulan. Jadi Bu, jangan kalah. Jangan kalah sama PSK. PSK Sama 25 gembong. PSK misalnya bodinya langsing ya, kita harus lebih langsing. Langsing, gitu. Ini jangan sampai PSK langsing, kita kayak gentong misalnya tuh ya. Bu, jangan gitu Bu, kita mah langsung banget Bu. Cocok. Iya, jadi jangan kalah dengan Iya. PSK. Jadi seperti itu, bagus. Langsung gitu. Dan juga buat lelaki ya harus menyadari juga bahwa kalau memang sudah usia tua itu penurunan fungsi berat badannya aja udah susah terkontrol nih. Iya, kadang puber itu hati-hati Kenapa juga. bisa begitu? Karena diobrak-abrik sama lakinya. Iya. Makanya kamu Nadine harus difasilitasi. Nah, betul. Dimodalin betul. Modelin untuk langsing, untuk skincare. 25 tutup. Kalau 25 tuh jauh. Kalau nggak saatnya tahu diri. Coba kakak-kakaknya perwakilan 3 Iya. orang aja. Yang bertanya boleh. Ya. Nah, kita di sini nyantai aja, kita Nyantai, sharing, jangan nggak usah diambil serius. Iya, boleh. Iya, sharing. Ini materi-materi yang sedetail ini kayaknya yang pengalaman kakak di sekolah tuh belum ada gitu ya. Iya. Ini rileks gitu ya. Kalau di sekolah mungkin Menegangkan ya. tegang, formal juga gitu ya. Kalau di sini nanti paling udah kedua kali, 3 kali pada kenal kan ke pengurus di sini. Lebih nyantai pasti. Lebih nyantai. Mau main air. Ada yang dari bertanya sini, kan boleh nanti rekan. Atau nanti boleh kan nanti kita gabung juga dengan KPA. KPA itu Komisi Penanggulangan AIDS. Kalau misalnya kakak mau gabung itu boleh, dia senang banget kalau diajak ke arena seperti ini, maksudnya ke kita pembelajaran open class gini seperti ya, Bu, ini. ya? Boleh, dia nanti ikut ke sini, deket kok kantornya di Cikarang. Kayaknya kita bikin outbound gitu enak ya. Iya boleh. Memang rencananya seperti itu. Mantap. Ada flying fox. Iya, flying walk, iya betul Kak. Ada yang bertanya silakan. Yuk Kak Erna tuh pengennya di sini aktif, nggak Aktif. usah apa ya. Feedbacknya ada kita. Nyantai aja lah, kita nyantai aja gitu. Malu-malu mau nanya masih. Malu-malu ya. Saya juga malu mau Terus nanya. kembali lagi tadi tanda-tanda HIV AIDS yang dikenakan atau yang menyerang ibu-ibu lanjut usia. Oh lanjut usia. Ada juga ya. Bu? Ada. Apa sih? Kalau dari indikator suara masuk nggak itu? Suaranya serak. Suaranya serak, suara serak kan itu bisa macam. Masuk kategori. Suara serak itu kan bisa macam-macam, apa dia sedang batuk pilek, apa dia radang tenggorokan, apa mungkin semalam ada bulu yang nyangkut. Apa mungkin ada rambut yang nyangkut. Jadi seperti itu. Jadi pokoknya tadi ciri-cirinya itu ya tadi biasanya sering diare, sariawan, kasih atau sering terpapar TBC kayak gitu. Siap. Berarti ya HIV AIDS terus kemudian LGBT juga itu tidak hanya menyerang anak remaja aja. Iya. Anak-anak juga sekarang udah marah banget. Iya. Iya. Bahkan sampai lansia pun ada. Kalau Ada, ya. melihat di sosial media, di Twitter gitu kan ya banyak berita-berita yang memang sudah ditangani. Iya. Artinya bahwa selain kakak-kakak di sini memiliki dan terus belajar pemahaman tentang itu,
juga mungkin spiritualnya juga Bu. Iya, iya. Perlu ditingkatkan. Harus banget spiritual. Makanya aktifkan kembali remaja masjid. Iya, betul. Karena untuk mengisi spiritual, dia mengisi bahwa ini itu sudah melanggar akidah, sudah melanggar di apa? Di ajaran Islam seperti itu atau di ajaran agama-agama yang lain. Satu lagi kita itu seperti anak-anak remaja-remaja itu di sekolah. Ya. Iya Kak, makasih ya. Kadang-kadang mereka kan merasa ini mah biasa gitu. Ini mah biasa, nggak apa-apa gitu. Nah, ini yang harus kita perlu waspadai di tingkat sekolah. Kemudian yang kami kritisi juga di lingkungan itu gini, karena pada saat kita mengadakan acara-acara hari-hari besar seperti 17 Agustus ataupun lain-lain, itu kenapa masih menggunakan laki-laki itu menggunakan pakaian perempuan. Nah, itu sebetulnya tidak boleh. Iya, sebenarnya tidak boleh. Tidak boleh. Kayak main bola pakai Main daster bola pakai gitu ya. daster, Iya. Itu tidak boleh. Nah, itu berarti peranan kakak kader nih, kakak kader. Ini peranannya nih ya. Kalau misalnya Agustusan dimohon sebaiknya tidak boleh lah itu kayak lelaki pakai daster main bola misalnya. Iya, bila perlu ini aja, mungkin lelaki pakai baju profesi ya, ada profesi dokter, misalnya ada profesi babinsa, ada polisi, malah lebih keren kan? Perhatikan Gitu. Bu Teti ya di gang kita Iya. sampai terjadi. Iya. Apalagi Hal yang Kak Hafiz. biasa. Itu kalau event-event Agustusan itu saking euforianya, Iya, betul. senangnya apapun dilakuin. Iya. Padahal itu kurang mengedukasi ke kurang anak-anak. mengedukasi. Wah, berarti boleh dong dan seru nih. Nah. Dan penasaran mereka setelah nanti itu udah membudaya, sehingga budaya perempuan pun mereka akan melekat. Iya. Iya. Sama seperti kita juga mengadakan kabaret dan lain sebagainya gitu, karena ya Iya. peranan-peranan itu ya kita berikan peranan kepada memang yang berperan, ya perempuan ya perempuan, laki-laki ya laki-laki. Iya. Itu tugas kita bersama. Iya. Jangan nanti laki-laki diperankan oleh perempuan atau perempuan diperankan oleh laki-laki. Terus tadi mengutip lagi dari Bu Erna terkait parenting ya. Iya. Bagaimana orang tua itu memperlakukan anak seperti itu. Mulai dari mainan pun ya. Betul. Itu bisa Dari mempengaruhi. Jangan sampai ini kebanyakan anak perempuan, misalkan anak 1, anak 2, anak 3 kan mainannya banyak mainan perempuan. Nah, anak keempat laki-laki, males beli itu sih. Iya. Udah deh punya kakak aja bekas. Mainannya mainan misalkan apa tuh namanya yang rumah-rumahan, boneka-bonekaan. Udah pasti itu. Iya, dari warna aja pengaruh. Dari warna aja. Misalnya lelaki suka Tapi yang kalau pink. misalkan perempuan dikenalkan warna kesukaan cowok, boleh dikenalkan, tapi kita mengenalkan kembali Kak, kalau perempuan itu cenderungnya ke warna ini deh Kak, warna pink, merah, peach. Kita kenalkan. Kalaupun dia suka warna biru nggak apa-apa, suka warna misalnya suka warna lelaki nggak apa-apa, tapi kita harus edukasi. berarti kalau dalam hal warna beruntunglah bagi orang yang suka warna. Juga ya Bu ya. Bisa aja Kak Hafiz. Jadi seperti itu ya, adik kakak. Iya Kak Teti. Iya. 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 Kemana kita? Kakak kalau mau minum dulu. Ini Oh iya. Pakai metal. Kak, sana Kak Rebal. Verbal. Dari dia umur masih 4 tahun 3 tahun kan kalau anak-anak suka begini ya udah jadi ajakin Iya. gitu ya, tapi dengan kejadian yang sering itu terus berlanjut sampai gede itu mengakibatkan si anak itu jadi Minder. minder. Gila kepercayaan diri dia untuk bersosialisasi. Itu teman saya sampai bingung ya, Iya. sampai pernah ke psikolog gitu. Iya. Biar anaknya kepercayaan dirinya timbul lagi. Tapi mungkin karena dari kecil dia sering sama temennya bagi Iya. Iya. Pelukan ya. Jadi seperti ini Bu Kak Teti, bagus ya pertanyaannya.
Jadi bullying itu apalagi di fase berarti anak 0 sampai 7 ya, dia fase balita. Nah, tadi perlu diingatkan bahwa parenting itu, pola asuh itu yang baik 0 sampai 7 tahun itu dia meniru orang tuanya, meniru ayah dan bunda. Makanya sering kan kadang kata ayah aku begini, kata bunda aku begini, karena dia meniru. Nah, di saat posisi itu kita orang tua harus ekstra mengawasi. Jadi ekstra mengawasi ya Kak Teti ya. Jadi posisi usia seperti itu kita kawal terus nih anak. Jangan sampai tadi ada perundungan atau bullying atau tadi verbal yang berulang-ulang yang membuat dia akhirnya kepikiran lah sampai besar gitu. Nah, kita pantau terus pergaulan itu karena dia akan nurut dengan ayah bundanya. Jadi ketika ada seperti itu, kita ingatkan ke temannya gitu ya. Terus kita ingatkan juga ke anak kita. Udah Kak, itu nanti kamu coba ganti teman kayak gitu misalnya seperti itu ya. Terus ingatkan juga mungkin ke orang tua yang suka ngebully itu gitu. Dan itu kan pergaulan di perumahan ya Bu, tidak Iya. seperti pergaulan di kampung-kampung ya. Iya. Artinya mereka di alam bebas. Iya. Di kampung kan Bebas. Kalau di perumahan kadang kita seukuran sedang sendiri aja gitu. Iya. Udah mah cuma sedang, Iya, ya dibully juga. dibully. Nah, Ya itu pengawasan kita. jadi di rumah aja gitu. Pengawasan kita itu Kak, jadi benar-benar harus kita awasi anak kita. Kalau memang ada perundungan atau ada bullying, kita komunikasikan ke orang tuanya bahwa ini tidak baik. Nah, makanya tadi tugas kader itu mengedukasi orang tua yang lain. Makanya ini kita beruntung di sini, berarti setidaknya dapat edukasi HIP, dapat parenting ya walaupun sedikit. Nah, itu yang lain kan belum tentu yang orang tua itu tahu. Tapi kalau orang tua itu ngerti, pasti dia akan mengajari anaknya, "Nak, nggak boleh kayak gitu." Pasti kayak gitu. Tidak boleh kamu kayak gitu karena dia udah ngerti orang tuanya. Tapi kalau yang nggak ngerti masa bodoh amat, saya nggak ngerti kok ilmu parenting misalnya seperti itu. Makanya itu fungsinya. Makanya kemarin saya diundang ke majelis taklim ya, saya sering diundang ke majelis taklim. Itu memang dia pengennya membahas tentang parenting yang sehat, pola asuh yang sehat. Kita kupas habis tuh tentang seperti itu, bahkan ke pola asuh untuk mencegah kenakalan remaja. Jadi orang tua tuh harus seperti apa. Itu alhamdulillah. Jadi kalau di pengajian itu sebenarnya cepat masuk kalau kita memberikan edukasi di pengajian. Karena memang kan pengajian itu kebanyakan ibu-ibu ya Pak. Gitu. Ya, kasihan aja Bu untuk memulihkan. Memulihkan. Iya. Anak itu nggak mudah. Jadi memulihkannya yaitu kepercayaan dirinya kita tingkat ada tipsnya Bu. Jadi ibu calling dengan gurunya supaya anak itu menjadi yang terdepan. Jadi misalnya ibu calling, "Bu Guru, nanti kalau apa-apa tunjuk dia." Jadi supaya dia tuh ini. Nanti ditunjuk tuh. Coba kakak ini, kalau enggak gini. Misalnya kalau yang sering ngebully itu satu sekolah nih. Kan misalnya satu sekolah. Ibu calling juga ke gurunya supaya dia ke depan, misalnya anak ini yang sering dibully. Coba siapa yang sering ngeledekin ini, awas ya. Kalau ada yang sering ngeledekin, nanti ibu yang akan ini. Ibu yang akan berikan sanksi. Jadi supaya yang lain sadar dan dia merasa ada perlindungan dari ibu guru. Nah, itu untuk meningkatkan kepercayaan diri juga bagus seperti itu. Soalnya saya pernah anak saya kelas 4, "Kok kenapa kamu nggak mau sekolah?" "Aku habis diledekin sama teman." Akhirnya saya calling dengan Bu Guru, jadi tipsnya tolong seperti ini. Bu Guru, nanti anak saya supaya maju di depan, Bu Guru bilang siapa yang ngeledekin anak saya nih, misalnya Amel. Coba siapa? Nah, akhirnya dia pas udah dibegitu kan bener Bu. Dia akhirnya mau sekolah lagi. "Mah, aku alhamdulillah Bu Guru aku tuh ngelindungin aku tuh." Seperti itu. Jadi Tapi dia supaya suka ada percaya guru diri. yang bodoh amat, Bu. Iya. Iya, jadi udah ngadu nih. Mana KBT kan Bu Guru, mana KBT. Ada jadi Makanya anak sekolahnya sama KBT. iya, jadi anaknya tuh udah ngadu nih, anaknya udah ngadu, "Bu, si itu nakal si A." Ya udah, dia malah main HP nih gurunya. Makanya kata saya ini mau kita kompakan aja gurunya, kita seruduk aja. Nah, Itu anak sampai nangis soalnya memar. Oh, Sampai kalau memar. misalnya nggak mempan dengan anak itu, ibunya yang turun nggak apa-apa. Ibu turun. Ibunya menghadap ke guru BP-nya boleh. Kalau Boleh. di Enggak ya. kita mah insya Iya, Allah insya Allah. enggak. Saya pernah penyuluhan Bu juga di Erna mah sekolah. udah tahu, Iya. udah pernah ke sekolah. Saya udah sering ke sekolah KBT Ya, sudah ditambah penyuluhan. lagi kan sekarang kepala sekolahnya baru Iya, yang bagus. dari guru penggerak Support. gitu kan. Udah gitu mau munculin juga Iya. SD Sukajaya Kepala sekolahnya 5. SD Sukajaya
Jaya SD 5 kita itu udah ntar penyuluhan belum, Bu? pengumumannya ibu-ibu SD ini mana tuh? Kelas sekalian 4 ya. sampai buka Suka semangat. Jaya 5 nanti daftarnya di Boleh Suka nanti. Jaya Jadi itu 3 habis dulu. imunisasi, Iya. dipukul sampai bengkak biru. Iya, Aduh. nanti di bundaran Sama 2 Bu yang Uun. waktu itu Uunnya lokasi sibuk SD main saya kan gak jadi. Boleh ibu nanti kalau mau daftarnya di undang SD saya saya, dulu untuk kasih pendaftaran. Kapan dibangun? nih kalau mengundang saya kasih trik-triknya ada seperti itu nanti saya singgung. Iya, 2000, Nanti saya ingatkan, nggak apa-apa. pendaftaran Waktu pas imunisasi tahun kemarin ajaran itu baru ini. kata saya itu si temennya Iya. udah bilang belum sama itu Bu kan Guru relokasi udah SD bilang saya. ini Bu saya ditonjok sama SMA teman sini saya sakit diem Kapan? aja Bu Uunnya. Boleh nanti bunda misalnya ajukan saya diundang, nanti saya ingatkan tentang hal itu. Jadi seperti itu. Cuman waktunya kan dikit banget ya Bu. Iya. Cuman Oke, sampai jam kakak-kakak semua, Ya, oke. ada tambahan lagi atau bagaimana? Udah mungkin itu aja Ini ya Kak kalau sudah tidak ada 1 yang jam. bertanya. Iya. Kalau biasa. kementerian yang ngisi ini, Udah di hotel. ya kakak-kakak udah di hotel udah. Tapi ini luar biasa ilmu yang gratis, yang loyalitas Bu Erna luar biasa. Bahkan beliau menantangi, mau di mana aja datang untuk kepedulian anak-anak remaja. Ya. Alif nggak naik nggak turun. Bahkan Kakak sore juga kita pernah ya dulu sore sampai mau maghrib. Sebetulnya perlu kita ketahui juga, bicara di perumahan Gramapuri aja banyak sebetulnya Iya. dinamika dan problem. Iya. Aktivis kayak Bu Erna ini kurang nih, ya kurang orang gitu. Iya. Seperti Makanya itu. kita rekrutmen ya Kak. Kakak nggak apa-apa. Jadi Ya, kayak semoga. Kak Hafiz seperti ini nih, Sukamunadi. Ya semoga aja kita dijauhkan dari hal-hal yang Iya. tidak diridhoi ya oleh orang tua, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. ya Dan kita juga semua dijaga dari hal-hal yang berbau LGBT, Iya. HIV, AIDS dan lain sebagainya. Iya. Itu aja mungkin. Ya, itu saja. Kak Munadi, Kak Erna dan kakak-kakak pembina Posyandu dan kakak-kakak dari siswa SMA 1 Cibitung ya. SMA 2 Cibitung. Mohon maaf. Semoga terus kita bersinergi dan teman-teman juga kalau punya ide untuk program-program di sini sampaikan aja ya ke Bu Erna. Iya. Kak, misalkan kita mau adain pelatihan LKBB ataupun yang penanganan bencana. Iya, boleh. Wah, Bagaimana ini cara Pak Munadi dan Iya. temennya yang siap Boleh. untuk atau rescue, Iya. main air, Iya. perahu karet sudah siap plus ininya, Iya. pelampung. Siap ya kamu nanti. Siap, Tuh. siap, siap. Ya, oke. Itu aja mungkin dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.